Bahagia. Untuk mengawali acara kita pada pagi hari ini, marilah kita menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Astaghfirullah minal khotaya Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنزل بها من جميع الأهوال والأوفات وتغفر لنا بها من جميع الخجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على درجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة والبعد الممات. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وجهة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. هون علينا يا الله في سكرات الموت ونجاة من النار وعفوا عند الحساب. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ودخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya sambutan dari Ketua Umum Lembaga Pengembangan CSR Indonesia. Kepada yang kami hormati Bapak Teten Indra A, SE, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, merdeka, merdeka. Terima kasih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah la nabiyya ba'dah. Terima kasih yang terhormat Bapak Bupati Karimun, Bapak Dr. Haji Anwar Rafiq, beserta Bapak Wakil Bupati, Pak Ketua DPRD, terus Pak Asisten, Kepala OPD, dan tamu lainnya, Pak Camat, wabil khusus Pak Ibu Lurah. Baik, alhamdulillah hari ini kita dari Lembaga Pengembangan CSR Indonesia bisa berkumpul dengan bapak-bapak sekalian dalam mewujudkan satu program yang sudah kita canangkan
tentang Indonesia Terang. Indonesia Terang ini, bapak-bapak dan ibu-ibu, tidak terkait hanya dengan kelistrikan. Indonesia Terang ini kita jabarkan lebih luas lagi, dari mulai terang pendidikannya, terang ekonominya, terang keagamaannya, dan terang untuk kesejahteraan masyarakatnya. Lembaga Pengembangan CSR Indonesia diresmikan oleh pemerintah pusat bulan April tahun 2018 dengan harapan dan visi misinya kita melaksanakan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana CSR ini atau yang trennya disebut corporate social responsibility atau tanggung jawab sosial, ini adalah satu kewajiban bagi para pengusaha, khususnya swasta nasional maupun swasta multinasional, untuk melaksanakan tanggung jawab sosialnya. Regulasi yang ada di Republik ini tentang CSR itu kurang lebih ada 5 undang-undang, bapak-bapak dan ibu-ibu. 5 undang-undang ini di situ berbicara tentang CSR. Yang pertama di Undang-Undang Perseroan Terbatas, di situ berbicara tentang CSR. Yang kedua di Undang-Undang Penanaman Modal Asing atau PMA, di situ pun juga ada CSR. Yang ketiga di Undang-Undang Migas, itu pun ada CSR. Yang keempat Undang-Undang Penanganan Fakir Miskin, itu pun juga ada CSR. Yang terakhir adalah Undang-Undang Lingkungan Hidup. Jadi sungguh sangat komprehensif sekali undang-undang kita yang menaungi tentang CSR ini. Namun resources CSR ini belum termaksimalkan. Maka kami mengawali 2017 dengan melakukan studi banding ke Korea Selatan dan ke Eropa. Ternyata di negara-negara maju untuk penanganan fakir miskinnya itu sudah tidak melakukan atau melaksanakan dari APBN-nya atau dari APBD-nya. Mereka memaksimalkan peran serta swasta, itu berasal dari CSR-nya. Contoh kayak Korea Selatan itu mewajibkan kepada dunia usahanya itu kurang lebih sekitar 3-5% per tahun dari keuntungan bersih perusahaan. Untuk Eropa sendiri itu kurang lebih sekitar 10%, bapak-bapak. Nah, peluang inilah yang kami tangkap. Kami sepakat dengan jajaran pemerintah pusat untuk mencoba menggali satu potensi yang sangat besar untuk coba dikembangkan. Maka tahun 2017 waktu itu kami dikirim ke Korea dan ke Eropa. Tahun 2018 kami diresmikan oleh pemerintah pusat. Lalu sekitar bulan Agustus kami didampingi oleh Pak Sesmenko Polhukam waktu itu, Pak Letnan Jenderal Yudi Swastono, bersama staf ahlinya Pak Irjen Pol Widianto Pusoko. Kami diantarkan ke Korea Selatan, bertemu dengan Pak Duta Besar Pak Umar Hadi waktu itu beserta jajarannya. Ternyata dari Republik Korea Selatan itu ada kurang lebih sekitar 1.600 perusahaannya yang beroperasi di Indonesia. Ini sungguh sangat besar. Itulah yang kami jajaki waktu itu, dan akhirnya kami sepakat membuatlah satu kontrak kerja untuk pengembangan CSR-nya di Indonesia. Nah, hingga saat ini kami sampai ke daerah Bapak Ibu sekalian. Sebetulnya ini yang kedua kali kami datang di Kepri. Pertama waktu itu saya sosialisasi dan audiensi dengan Pak Gubernur yang lama, Pak Nurdin. Namun waktu itu ada kendala. Akhirnya hari inilah kita bisa melaksanakan sebagai peletakan batu pertama untuk dimulainya program Indonesia Terang yang ada di Kepri ini. Baik, bapak-bapak dan ibu-ibu, hari ini Jumat kami pun juga pertama melakukan perjalanan keluar kota setelah Jakarta di PSBB, dan baru
Kepri yang kami kunjungi untuk setelah pasca COVID ini, Pak. Mudah-mudahan COVID di negara kita cepat diatasi, cepat teratasi dan cepat hilang supaya tidak mengganggu segala sendi-sendi kehidupan. Harusnya kita mulai itu bulan April, Pak. Kami menyesuaikan jadwal pembangunan dengan pemerintah. Yang selanjutnya, kami sangat memohon peran serta dan dukungan dari pemerintahan daerah dengan jajarannya untuk mensukseskan program Indonesia Terang ini. Program Indonesia Terang yang bersumber anggarannya dari CSR swasta nasional dan swasta multinasional ini berbeda treatmentnya dengan APBN dan APBD. Jadi makanya tagline kami di pusat adalah membangun negara tanpa uang negara. Dari mana Pak Gaten uangnya? Optimalisasi CSR perusahaan swasta multinasional. Jadi kami pun juga sebagai info, kami tidak masuk ke CSR-nya BUMN atau BUMD. Kita tahu BUMN dan BUMD modalnya adalah dari pemerintah. 1 sen pun uang pemerintah tentu ada pertanggungjawabannya. Jadi treatment pertanggungjawabannya berbeda, Pak Bupati, Pak Ketua DPR, karena yang kita gunakan adalah CSR swasta multinasional. Swasta nasionalnya belum. Ini kita masih optimalisasi CSR dari swasta multinasional, perusahaan-perusahaan yang berasal dari luar negeri. Untuk ke depan mungkin untuk mensinergikan, kami bisa bersinergi dengan pemerintah daerah. Nanti kita akan bisa bangun kerjasama untuk pengelolaan CSR perusahaan-perusahaan swasta multinasional yang ada di wilayah yang Bapak pimpin. Itu bisa kita ambilkan CSR-nya dan nanti anggarannya kita alokasikan untuk daerah itu sendiri. Mungkin itu tidak panjang lebar, Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Terima kasih Pak Bupati beserta jajarannya, Pak Ketua DPRD dan yang lainnya yang tidak bisa kami sebutkan atas dukungannya, sehingga hari ini peletakan batu pertama sebagai tanda dimulainya pembangunan Indonesia Terang di Kepri diawali di Kabupaten Karimun bisa kita laksanakan hari ini. Untuk itu mohon maaf sebelumnya apabila banyak kekurangan dalam melaksanakan kegiatan ini. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Terima kasih. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, bersama kita dengarkan sambutan dan arahan Bupati Karimun yang dilanjutkan dengan peletakan batu pertama program Indonesia Terang kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Aun-Nur Rafiq SS MSI. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati sahabat kami Bapak Wakil Bupati Karimun, Bapak Haji Anwar Hasim. Kemudian kami hormati sahabat kami Bapak Ketua DPRD Kabupaten Karimun. Kemudian yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Ketua Umum Lembaga Pengembangan CSR Indonesia LPCI dalam program Indonesia Terang yang dapat hadir di sini Bapak Teten Indra Abdillah beserta seluruh rombongan yang hadir di Kabupaten Karimun. Kemudian juga ada Ketua Asosiasi Gapeknas Gerakan Pengusaha Peduli Nasional Bapak Dede Koswara mungkin hadir dengan rombongan. Kemudian yang kami hormati seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Karimun. Ada asisten, ada kepala dinas, ada kepala badan, ada kepala bagian dan juga camat serta lurah, camat Tebing, lurah Darussalam. Mungkin ada juga tokoh-tokoh masyarakat, khususnya ketua RW dan RT, tokoh-tokoh agama, para pemuda, dan juga tentunya sebagian dari warga masyarakat yang ada di Kelurahan Darussalam
yang hadir pada kesempatan ini, serta teman-teman dari pers yang tentunya yang sangat saya banggakan. Di kesempatan pagi yang penuh keberkahan ini, bersama-sama kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah bahwa kita semua dalam keadaan sehat walafiat lahir dan batin walaupun sedang menghadapi pandemi Covid-19 baik secara nasional maupun secara regional dan lokal yang saat ini masih terus, termasuk kita di Kabupaten Karimun. Bersyukur kita yang hadir di sini, dan kita bersyukur juga saudara-saudara kita yang lain walaupun sebagian kecil terpapar dengan Covid ini, namun kita dalam keadaan sehat dan hari ini berkumpul di tempat ini dalam rangkaian acara peletakan batu pertama program Indonesia Terang yang dilaksanakan dari Lembaga Pengembangan CSR Indonesia LPCI, yang hari ini insya Allah sebentar lagi akan sama-sama kita lakukan. Semoga kehadiran kita pada pagi hari ini di samping menyaksikan peletakan batu pertama, sama-sama mendoakan sehingga program Indonesia Terang dari bagian program Nawacita dari pemerintah dapat kita wujudkan untuk di Provinsi Kepulauan Riau yang diawali tentunya Kabupaten Karimun pada hari ini. Selawat dan salam tak lupa kita hadiahkan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Bapak Ibu yang kami hormati, tentunya kami dari masyarakat Kabupaten Karimun dan pemerintah Kabupaten Karimun sangat berterima kasih dan berbangga hati bahwa program Indonesia Terang yang sudah sebenarnya dicanangkan dan mulai dibentuk tadi katanya 2018 bulan April, terus bergulir 2019 pernah datang tim survei dan ada beberapa para vendor dan mungkin rekanan-rekanan yang akan bekerja sama menyampaikan kepada kami bahwa ada program Indonesia Terang, Kabupaten Karimun akan mendapatkan penerangan khusus lampu jalan. Saya tak tahu untuk berapa, tapi kalau tak salah saya 1.000 atau 5.000. Berapa Pak dapat di sini? Satu desa 11. Berarti kita memiliki 42 desa, 29 kelurahan, 71 desa dan kelurahan, 12 kecamatan. Ya, mudah-mudahan kalau 11 satu desa berarti ada 420 tambah dengan 29 berarti 710 titik. Mudah-mudahan ya akan dapat ya. Karena apa? Karena kemarin tim surveinya sudah dibawa turun oleh Pak Lurah membawa Pak RT, Pak RW. Titik-titiknya sudah ditunjukkan, masyarakat nunggu-nunggu mana lampu nih, bahasa Melayu aja Pak kami sini. Mana lampunya tak ada tanda tangan, yang bohong siapa nih? Camat, Lurah atau Pak RT. Tambah dengan Covid lagi, orang makin susah. Kampung-kampung gelap, katanya lampu nak datang hari ini. Alhamdulillah dapat jawaban Kabupaten Karimun akan terang walaupun belum seluruhnya, tapi kita bersyukur bahwa yang akan diberikan ini bagian dari kenikmatan ya Allah berikan melalui tangan pemerintah yang dipercayakan kepada lembaga Indonesia Terang yang tadi disampaikan. Apa yang Bapak lakukan pada hari ini sangat tepat nih, memasuki 2 hari bulan Muharram, arti tahun baru hijrah. Berhijrah kita dari gelap menjadi terang. Kalau dulu habis gelap terbitlah terang ya. Hari Najeng Kartini sekarang nih dari gelap menjadi terang. Mudah-mudahan peletakan batu pertama yang kita lakukan bukan peletakan batu pertama dan terakhir. Ya, kita berharap hijrah ini akan berpindah. Jadi tahun ini jadi hari Jumat, masuk tahun baru, Bapak memang pandai memilih Karimun, Karim, berkah. Ya, jadi insya Allah Lembaga Pengembangan CSR Indonesia atau LPCI ini yang mewakili kegiatannya di Kabupaten Karimun, kami doakan semoga lancar program-program CSR dari multi perusahaan-perusahaan luar maupun perusahaan daerah di luar BUMN ini mudah-mudahan memiliki komitmen untuk mengeluarkan sebagian kewajibannya yang disalurkan untuk kepentingan masyarakat. Corporate social responsibility ini memang mudah menyebutkan tapi sulit dalam penerapan, termasuk kami di tempat ini.
Karena memang kalau dulu kami ada nama program Community Development CD dari perusahaan-perusahaan tambang yang kita kelola. Kita buat satu badan pengelolanya dari perusahaan-perusahaan ini, memberikan bantuan kepada masyarakat dengan ring 1, ring 2, ring 3. Hampir seluruh daerah ini dapat. Tapi dengan adanya undang-undang tentang masalah CSR ini, kita kemudian melahirkan perda perda kepedulian sosial bagi masyarakat dari perusahaan. Itu pun sekarang ini langsung perusahaan dengan masyarakat tanpa ada campur tangan pemerintah. Nah, ini sudah dilakukan. Jadi kami sekali lagi berterima kasih, dan nanti mudah-mudahan tadi belum disampaikan berapa titik. Kalau di sini mungkin mulai awal dibangun ya, awalnya di Kelurahan Darussalam. Terima kasih Pak, mudah-mudahan. Dan saya tolong disampaikan Pak Lurah, Pak RT, Pak RW ya, bahwa apa yang sudah disampaikan kemarin mudah-mudahan ya ini dapat dilaksanakan. Tak bisa ditambah tuh Pak, satu kelurahan 11. Susah nak nentukan Pak. Ya, susah nak nentukan 11 satu kelurahan Darussalam ni luas deh Pak. Ya kan? Satu kelurahan Darussalam berapa RW? 3 RW, dapat satu RW 1 batang. Berapa RT? 12. Tak dapat satu RT 1 Pak. Ini mungkin untuk awal tak ada masalah, kita doakan. La in sakartum la zidanakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Bersyukur kita, Allah akan tambah, makanya syukur dulu nanti ditambah ini. Yang saya bilang tadi seperti itu. Kalau satu kelurahan hanya segitu, ini perlu kita pikirkan. Karena Pak Ketua Dewan tadi bisik dengan saya, dapat berapa? Waktu tim survei bilang 1000. Oh, di Teluk Senang tuh minta 5. Macam mana nak minta 5? Satu kelurahan Teluk Senang tuh Pasir Panjang, dia 11. Ini baru awal. Saya yakin percaya Pak Teten Indra Abdillah ini akan merespon apa yang kita sampaikan. Mudah-mudahan ini akan ditambah ya. Kalau daerah-daerah Pulau Jawa itu udah gampang Pak, karena distriknya luar biasa di sana. Kami pulau-pulau 70 tahun Indonesia mereka, di zaman Pak Jokowi ini baru ada perubahan masalah distrik. Alhamdulillah. Ada 19 desa kami itu sudah teraliri dengan listrik sekarang ini. Kemudian yang dulunya hidup 12 jam, 8 jam, ada 4 kecamatan sudah 24 jam. Tapi masyarakat lupa Pak. Apa yang dibuat Pak Bupati, apa yang dibangun Pak Bupati, listrik terang, waktu gelap sibuk. Waktu dah terang tak ingat dia lagi. Nah inilah. Ingat. Alhamdulillah. Jadi itu saya kira saya tak banyak cerita, tak banyak ini, tapi intinya kami mendoakan semoga sukses lembaga ini. Kemudian yang kedua, doa kami mudah-mudahan hari ini diawali dengan sekian dulu, ke depan mudah-mudahan bisa ditambah. Dan mungkin nanti dicari kelurahan-kelurahan yang memang belum mendapatkan dari titik Pak Camat lah, atur dengan RT RW. Jangan gara-gara terbatas ya, hari ini dipasang sini, besok cabut pindah sana karena listrik tenaga surya berebut karena satu tiang tadi. Diaturlah dengan baik. Saya kira itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini, dan mudah-mudahan kita berdoa pada Allah SWT kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Khusus untuk COVID-19 di Kabupaten Karimun setelah kami tangani selama 5 bulan, tim gugus tugas percepatan penanggulangan COVID dapat mengatasi itu sekitar hanya 6 orang yang positif. Tapi masuk bulan ke-6 ada klaster baru impor dari Batam. Batam 1 sekarang ini menyebar kepada 20. Sekarang kita sudah 26. Kemarin 21, hari ini sudah diumumkan oleh Kepala Dinas Kesehatan ada tambah 5 dari klaster yang sama. Dari 200 sampel yang kita ambil itu baru keluar 134, ternyata ada 5 ini sudah kita isolasi pada saat swabnya kita lakukan. Artinya masih ada 66 lagi yang belum keluar. Yang mudah-mudahan kita berdoa ini dapat ditekan dan tidak menyebar. Untuk klaster yang baru ini awalnya di Pulau Kundur, sekarang ini sudah masuk di Karimun. Ini perlu saya sampaikan karena masalah COVID tak boleh ditutup. Mungkin klasternya bisa kita tutup, tetapi untuk jumlah
dan lokasinya harus kita buka sehingga masyarakat harus semakin hati-hati. Kemudian yang terakhir, saya berharap pada masyarakat tetaplah disiplin tentang masalah protokol kesehatan. Pertama, cuci tangan sering-sering dengan hand sanitizer, pakai masker, jaga jarak, duduk, dan terakhir yang keempat adalah kurangi berjabatan tangan. Kita orang Muslim, kita orang biasanya Melayu di sini, kalau datang selalu bersalaman, untuk sementara janganlah. Sesungguhnya dalam ajaran kita, salaman itu hanya sunnah, tapi menjaga keselamatan orang lain, menjaga keselamatan di sini itu hukumnya wajib. Jadi kita dulukan yang wajib, baru yang sunnah. Jadi tidaklah menghilangkan adat budaya kita bahwa tidak bersalam itu sombong dan sebagainya, karena situasi dan kondisi yang saat seperti ini. Ini yang dapat saya sampaikan, Pak. Sekali lagi terima kasih. Ya, mudah-mudahan kita doakan Kabupaten Karimun hari ini dengan diletakkan batu pertama dengan program Indonesia Terang, kabupaten menjadi terang, kabupaten yang tadi dikatakan pendidikan terang, semua terang, yang tentu kita harapkan pada akhirnya menjadi sebuah negeri yang baldatun thayyibatun warabun ghafur, masyarakat yang sakinah mawaddah warahmah, dan insya Allah kita akan dipanggil Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Berserah diri kita pada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan peletakan batu pertama program Indonesia Terang pada pagi hari ini kita mulai bersama-sama. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wala haula wala quwata illa billah. Pagi hari ini kami hadir di Kelurahan Darussalam, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun, bersama dengan Ketua Lembaga Indonesia Terang dari program CSR pusat, yaitu Bapak Teten Indra, yang hadir bersama rombongan di Kabupaten Karimun. Pertama ingin saya sampaikan ucapan terima kasih dari masyarakat Kabupaten Karimun dan pemerintah Kabupaten Karimun bahwa program Indonesia Terang dengan pemasangan lampu jalan akan mulai dilakukan pada hari ini dengan ditandai peletakan batu pertama. Dan tadi sudah dijelaskan oleh beliau bahwa setiap kelurahan insya Allah akan dapat 11 titik, dan ini merupakan program pemerintah pusat yang dipercayakan kepada lembaga yang tadi telah kita sampaikan. Jadi apa yang ditunggu masyarakat, insya Allah ya, pada hari ini sudah dapat kita buktikan di tahun baru Islam, ya, tahun baru hijrah ini, mari kita berhijrah dari mungkin desa-desa yang gelap menjadi desa yang terang. Dan kita juga sudah melihat bahwa pembangunan saat ini tentang kelistrikan, saya katakan 75 tahun di masa Pak Jokowi, kita sangat terima kasih, sudah 19 desa sudah teralih listrik ya, yang dibangun di tempat-tempat, dan bahkan ada tempat lagi di daerah
Tanjung Batu Kecil akan mengalirkan ke Tulang dan Pulau Parit, itu juga akan sudah dibangun. Dan juga listrik yang biasanya 8 jam, 12 jam, ada 4 kecamatan sudah 24 jam. Ini suatu hal yang luar biasa. Itulah bukti pembangunan yang dilakukan di masa pemerintahan sekarang. Mungkin itu dari saya, mungkin dari Bapak Ketua. Alhamdulillah, kami dari Lembaga Pengembangan CSR Indonesia hari ini sudah bisa melaksanakan letakan batu utama di Provinsi Kepri. Ini untuk yang pertama di Kabupaten Karimun, yang insya Allah merupakan yang pertamanya tadi sudah kita sama-sama saksikan sebagai tanda dimulainya program Indonesia Terang yang khususnya ada di Kabupaten Karimun. Dan saya sangat berterima kasih sekali sama dukungan yang luar biasa khususnya dari Pak Bupati Pemda Kabupaten Karimun yang all out yang kali ini bisa menghadiri acara peletakan. Insya Allah memang untuk per kelurahan itu kita berikan 11 titik. Perlu diketahui untuk di Darussalam ini tidak hanya penerangan lampu listrik yang 11 titik itu, kita ada pekerjaan infrastrukturnya yang diusulkan oleh warga melalui kantor kelurahan. Kita bangunkan betonisasi jalan sepanjang 200 meter dari mulai sana Bupati sampai dan itu tahun depan bisa berkelanjutan. Mudah-mudahan situasi COVID-nya segera berubah. Yang harusnya kami melaksanakan ini bulan April kemarin karena situasi tidak memungkinkan. Alhamdulillah, syukurlah, takdir Allah hal ini bisa kita mulai di Kabupaten Karimun khususnya di Provinsi Kepulauan Kepri. Mudah-mudahan kedepannya masyarakat Karimun khususnya umumnya untuk Kepulauan Kepri bisa dimanfaatkan seluas-luasnya. Ini itu yang bisa saya sampaikan. Pak, izin Pak, tadi kita dengar ada 11 titik per kelurahan ya Pak ya? Per kelurahan. Nah, apa seluruh kelurahan di Kabupaten Karimun atau seperti apa Pak? Rencananya memang seperti itu, nanti kita sesuaikan dengan CSR yang kita dapat. Nah, itu pengerjaannya langsung? Enggak, kita bertahap. Kita bertahap ya. Boleh jelaskan prosesnya seperti apa Pak? Kita mulai dari usulan yang kita himpun melalui tim leader kita yang ada di lapangan, karena CSR ini adalah hak masyarakat. Tentu kami menghimpunnya dari bawah, dan itu tidak hanya untuk kelistrikan, kami pun juga bisa mengalokasikan untuk sarana ibadah, sarana pendidikan, tergantung nanti kebutuhan yang dilakukan oleh masyarakat yang nanti akan digodok di tim perencanaan kami yang akan dikoordinasikan nanti dengan pemerintahan setempat supaya tidak ada tumpang tindih pembangunan. Jadi kita polanya gotong royong Pak Bupati, kami yang support dari sumber dananya dari CSR, yang khususnya CSR swasta multinasional. Jadi kami perlu kami informasikan CSR yang kami kumpulkan adalah CSR swasta, tidak dari CSR BUMD atau BUMN. Apa yang tadi saya sampaikan di forum itu treatmentnya berbeda. Kalau BUMN dan BUMD CSR-nya tentu kaitannya nanti dengan perangkat yudikatif yang lainnya, karena untuk pelaporannya, untuk pertanggungjawabannya. Tetapi yang kami kelola untuk pertanggungjawabannya, kami hanya vertikal ke perusahaan yang berwajib CSR. Begini. Jadi Pak, mau nanya Pak, untuk desa itu kan ada 11 titik, sebab kelurahan ada 11 titik. Ya. Apa tidak ada penambahan Pak 11 titik itu Pak? Belum. Kita masih menghitung ulang disesuaikan dengan CSR yang ada. Ke depan ini kan berkelanjutan nih. Kelanjutan. Mudah-mudahan kalau dunia usahanya makin bagus, perkembangan ekonominya, tentu kan CSR-nya akan bertambah. Dan perlu teman-teman media ketahui, lembaga kita lah yang diresmikan oleh pemerintah bulan April 2018. Kamilah yang mengawali pengelolaan dana CSR yang sebelumnya memang langsung dikelola oleh perusahaannya melalui masyarakat. Nah, penerimaan manfaatnya dalam hal ini adalah pemerintah diwakili oleh pemerintah, supaya dalam membentuk programnya lebih terkoordinasi, lebih terkoordinir, tidak ada tumpang tindih. Kalau Karimun pertama di Indonesia atau pertama di Kepri Pak? Di Kepri. Apa ada menjajaki tempat lain lagi Pak selain di Kepri sendiri? Saya sosialisasi ke Pak Gubernur itu 2 tahun yang lalu ya. Mungkin untuk Kepri ini yang pertama.
Karimun. Berarti nanti secara menyeluruh ya Pak, seprovinsi? Insya Allah. Memang targetnya memang untuk seluruh desa nantinya. Kalau PLT-nya berapa kW? Kalau nggak salah itu 30 sampai 40 watt ya. Oke, ya. Terima kasih Pak. Ya. Tentang program Indonesia Tenang ini, minta penjelasannya dari tanggapan dari Ketua Dewan. Terima kasih. Program Indonesia Terang yang dijalankan oleh tim CSR Pusat, yaitu yang baru saja kita saksikan tadi, bahwa di Kabupaten Karimun ini secara keseluruhan mendapatkan bantuan infrastruktur berupa lampu penerangan jalan dan fisik ikutannya seperti jalan lingkungan, seperti jalan seminisasi dan sebagainya. Jadi alhamdulillah tahun ini kita mendapatkan bantuan tersebut melalui kegiatan CSR Pusat Jakarta yang sudah dicanangkan sejak tahun 2019 kemarin. Prinsipnya masyarakat Karimun maupun pemerintah menyambut baik dan berbangga hati terhadap kegiatan yang sudah dilakukan. Namun demikian kita harapkan kegiatan ini dapat berlanjut dan dapat menginventaris secara maksimal terhadap sumber-sumber wajib CSR seperti perusahaan multi, ya, perusahaan-perusahaan yang berasal dari luar negeri yang bekerja atau berusaha di tempat kita ini dapat didata. Jangan hanya melaksanakan CSR sekedarnya saja, tidak mengikuti ketentuan aturan yang berlaku. Apalagi ada 5 payung hukum dalam rangka penerapan CSR terhadap sebuah perusahaan tadi yang sudah diterapkan oleh tim CSR Pusat. Ya, kita harapkan kerjasama ini dapat berlanjut. Apa saja infrastruktur yang bisa ditangani oleh CSR tidak perlu lagi ditangani oleh APBD. Karena kenapa? Sumbernya sangat banyak sekali. Kalau di daerah desa itu ada anggaran dana desa. Dan kita harapkan jangan sampai tumpang tindih dengan program CSR. Begitu juga di daerah kelurahan. Ada dana kelurahan yang bisa mengerjakan infrastruktur yang terbatas. Dan kita harapkan jangan juga tumpang tindih dengan dana CSR. Jadi harapan kami mudah-mudahan dari 11 unit per desa dan kelurahan diberikan hari ini lampu jalan plus jalan lingkungan, mudah-mudahan tahun depan dapat ditingkatkan. Termasuk hal-hal lain yang berkaitan dengan program Indonesia Terang di bidang pendidikan, bidang kesehatan, infrastruktur dan lain sebagainya.